Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Salma Putri Siva, Widya Rahayu, Salsabila Ramadhani, dan Amar Abdul Jabar. Kami akan menjelaskan mengenai pasar modal, bursa efek, dan saham. Tonton videonya sampai habis ya. Nah, sekarang kita langsung aja yuk masuk ke pengertian yang pertama. Di pengertian yang pertama ada pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan diterbitkan dan diperdagangkannya efek dengan penawaran umum dan perdagangan jangka panjang melalui pasar perdana dan sekunder. Nah, yang dimaksud dengan efek terdapat dalam pasal 1, angka 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Pasar modal dikatakan sebagai sarana efektif untuk mempercepat pembangunan negara loh. Nah, kita masuk ke pengertian selanjutnya. Di pengertian selanjutnya ada namanya bursa efek. Bursa efek dalam Undang-Undang Pasar Modal pasal 7 ayat 1 adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk memperdagangkan efek di antara mereka. Bursa efek hadir untuk menyelenggarakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien. Menurut Najib Agishmar, bursa dikatakan efisien apabila memenuhi 2 kriteria, yaitu yang pertama, harga saham mencerminkan semua informasi yang relevan saat itu. Yang kedua, karena informasi menyebar secara merata, maka reaksi harga terhadap informasi baru terjadi seketika karena semua pemain di pasar telah memiliki antisipasi yang cukup. Nah, di pengertian yang terakhir itu ada saham. Saham adalah salah satu bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Saham dibagi menjadi 2, ada saham atas nama dan saham atas unjuk. Saham atas nama ini, nama pemegang sahamnya ditulis pada surat saham tersebut sebagai bukti bahwa pemegangnya dan saham ini dapat diperalihkan haknya walau belum sepenuhnya dilunasi harganya. Sedangkan dalam saham atas unjuk, nama pemiliknya tidak ditulis dalam surat saham dan saham atas unjuk hanya mengesahkan pemegangnya sebagai pemilik. Nah, setelah tadi kita udah belajar tentang pengertian-pengertiannya, sekarang kita mulai masuk ke dasar-dasar hukum dari pasar modal itu sendiri. Yang pertama tentu saja ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau yang biasa disebut dengan UU PM. Undang-undang ini mulai efektif berlaku pada tanggal 1 Januari 1996 loh. Nah, mulai dari situ, kegiatan pasar modal di Indonesia mulai menemukan gairahnya. Undang-undang ini mengatur tentang segala masalah kewajiban untuk memenuhi setiap prinsip keterbukaan dalam pasar modal. Selain itu, UU PM juga memberikan batasan kepada pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan di bidang pasar modal. Lalu ada Undang-Undang Pasal 7 Ayat 1 tentang pasar modal. Nah, ini ada nih di slide sebelum ini, yaitu di slide pengertian tentang bursa efek. Nah, terus ada lagi nih dasar hukumnya, yaitu Keputusan Menteri Negara Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 38 SIK Tahun 1999 tentang pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Dan masih banyak lagi dasar-dasar hukum yang bisa kalian dapetin di buku-buku tentang hukum dagang. Nah, setelah mengetahui pengertian pasar modal dan mengetahui dasar-dasar hukumnya, kita langsung aja masuk ke fungsi pasar modal. Nah, fungsi yang pertama ada fungsi ekonomi. Nah, dari fungsi ekonomi ini, pasar modal
berfungsi sebagai penyedia fasilitas untuk memindahkan dana dari lenders, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana nih, atau yang biasa kita sebut dengan investor, kepada borrower, yaitu pihak yang memerlukan dana. Nah, lenders ini menginvestasikan kelebihan dana yang mereka miliki kepada borrowers dengan harapan akan memperoleh imbalan dari penyerahan dana tersebut. Selanjutnya, ada fungsi keuangan. Fungsi keuangan dilakukan dengan cara menyediakan dana yang diperlukan oleh borrowers dan para lenders atau investor menyediakan dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva real yang diperlukan untuk investasi. Nah, masih ada lagi nih fungsi pasar modal selanjutnya. Nah, pasar modal juga dapat berfungsi sebagai mempercepat pembangunan suatu negara. Nah, yang terakhir, pasar modal sebagai salah satu lembaga yang memobilisasi dana masyarakat, yaitu menyediakan sarana pertemuan antara penjual dan pembeli dana jangka panjang atau yang biasa kita sebut dengan efek. Nah, setelah kita mempelajari tentang pengertian, dasar-dasar hukum, dan fungsi pasar modal, kita lanjut yuk belajar tentang pihak-pihak yang terlibat di pasar modal. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja yuk lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Nah, kali ini kita akan membicarakan pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Angka 23 menyatakan bahwa pihak yang terlibat dalam pasar modal itu bisa merupakan perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, dan juga kelompok yang terorganisasi. Nah, di slide berikutnya kita akan mengetahui siapa saja yang disebut dengan pihak yang terlibat dalam pasar modal. Yang pertama ada broker atau pialang. Broker adalah pihak yang melaksanakan atau mengeksekusi baik kegiatan jual ataupun beli di pasar modal. Pialang bekerja berdasarkan amanat investor, yang nantinya si pialang ini akan mendapatkan komisi dari investor sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka sepakati. Yang kedua ada emiten. Emiten ini adalah pihak atau perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat investor melalui penawaran umum. Yang ketiga ada investor atau pemodal. Investor atau pemodal ini merupakan perseorangan atau lembaga yang menanamkan dananya pada instrumen keuangan. Contoh instrumen keuangan sendiri ada saham dan obligasi. Nah, yang keempat ada bursa efek. Bursa efek itu adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem serta sarana untuk mempertemukan penawaran dan permintaan di pasar modal. Pihak yang terlibat dalam pasar modal berikutnya dikenal dengan nama perusahaan efek. Perusahaan efek itu adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan. Yang pertama itu ada penjamin emisi, yaitu bertugas membuat kontrak bersama emiten. Yang kedua ada perantara pedagang efek, yaitu melakukan usaha jual beli efek. Dan yang ketiga ada manajer investasi. Manajer investasi bertugas untuk memberikan saran atau masukan investasi bagi nasabahnya. Nah, pihak berikutnya yang terlibat dalam pasar modal dikenal dengan istilah lembaga penunjang pasar modal. Lembaga penunjang pasar modal terdiri dari yang pertama ada kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penyimpanan dan pengawasan efek. Yang kedua ada Biro Administrasi Efek atau sering disingkat dengan BAE, ialah pihak yang mencatat kepemilikan efek. Dan yang terakhir ada wali amanat, yaitu bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah untuk mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Pihak yang terlibat dalam pasar modal berikutnya ada lembaga clearing dan penjamin. Lembaga clearing dan penjamin ialah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjamin penyelesaian transaksi bursa. Dan yang terakhir ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak-pihak lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal adalah semua surat berharga atau efek yang secara umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Umumnya, sekuritas yang diperjualbelikan atau yang diperdagangkan di pasar modal meliputi saham, obligasi, reksadana, dan instrumen derivatif. Nah, berikut penjelasan beberapa instrumen dari pasar modal.
Yang pertama ada saham. Saham adalah surat tanda bukti atas kepemilikan aset yang dimiliki sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Dengan memiliki sebuah saham, investor akan memperoleh dividen dan memanfaatkan fluktuasi harga saham dengan menjual saham untuk memperoleh keuntungan yang disebut capital gain. Nah, saham adalah surat berharga atas bagian kepemilikan sebuah perusahaan, sehingga banyak sedikitnya saham yang dimiliki oleh orang atau lembaga atas sebuah perusahaan akan mempengaruhi kekuasaan terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya yang kedua ada obligasi. Obligasi yang merupakan sertifikat berisi sebuah kontrak antara investor dan perusahaan. Kontrak ini berisi pernyataan bahwa investor yang bertindak sebagai pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah uang pada perusahaan atau emiten. Perusahaan yang bertindak sebagai penerbit obligasi memiliki kewajiban membayarkan bunga secara reguler sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau disepakati, serta pokok pinjaman pada tanggal jatuh tempo pinjaman. Sehingga obligasi dapat pula diartikan sebagai surat tagihan atas beban atau tanggungan pihak yang mengeluarkan atau menerbitkan obligasi. Yang ketiga ada reksadana. Reksadana merupakan sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya telah menitipkan sejumlah dana kepada perusahaan reksadana untuk dikelola oleh seorang manajer investasi profesional sebagai modal berinvestasi di pasar modal maupun di pasar uang. Yang keempat ada instrumen derivatif. Instrumen derivatif adalah sekuritas turunan dari sebuah sekuritas lain seperti saham dan obligasi, sehingga nilai instrumen derivatif sangat bergantung dari harga sekuritas lainnya. Nah, ada berbagai jenis yang termasuk dalam bagian derivatif, yaitu opsi, waran, future, serta bukti right atau rakisu. Yang pertama ada opsi. Opsi adalah surat berharga yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan penjualan atau pembelian saham sebuah perusahaan dengan harga dan waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya waran. Waran adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang sudah disepakatkan terlebih dahulu. Persyaratan tersebut biasanya mengenai harga, jumlah, dan masa berlakunya waran. Yang ketiga ada future. Future adalah kontrak yang berisi perjanjian untuk melakukan pertukaran aset tertentu di masa yang akan datang antara pembeli dan penjual. Penjual akan memberikan aset yang ditunjuk pada waktu yang telah ditentukan untuk ditukarkan dengan sejumlah uang dari pembeli. Nah, meskipun pembayarannya itu dilakukan setelah jatuh tempo, tetapi pada awal kontrak, pembeli diminta untuk memberikan sejumlah dana yang disebut dengan margin untuk mengurangi resiko gagalnya pelaksanaan kontrak tersebut pada saat jatuh tempo. Yang terakhir ada rakisu. Rakisu diterjemahkan sebagai bukti atau emisi klaim. Instrumen investasi ini merupakan instrumen turunan dari saham. Rakisu adalah pemberian hak pemegang saham untuk memesan terlebih dahulu saham emiten yang akan dijual dengan nominal tertentu. Nah, keuntungan memiliki instrumen derivatif ini adalah kita dapat membeli saham pada waktu tertentu di suatu perusahaan dengan harga tertentu. Jadi, misal harga saham yang kita tuju sedang tinggi, namun dengan memiliki instrumen derivatif, maka harga yang harus kita bayarkan tetap sesuai dengan surat derivatif yang telah ditentukan tersebut. Kejahatan yang terjadi di bidang pasar modal adalah kejahatan yang khas, karena barang yang menjadi objek dari kejahatan itu adalah informasi. Selain itu, pelaku bukan menggunakan fisik sebagaimana pencurian pada umumnya, namun lebih pada mengandalkan kemampuan membaca situasi pasar. Hukuman bagi para pelaku kejahatan di bidang pasar modal yaitu disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95, yaitu sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana yaitu berupa denda dan pidana penjara atau kurungan, yang mana ditetapkan secara variasi antara 1 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah.
sampai dengan penjara 10 tahun dan denda 15 miliar rupiah. Jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal yaitu ada dua, penipuan dan manipulasi pasar. Yang dimaksud dengan melakukan penipuan menurut Undang-Undang Pasar Modal Pasal 90 huruf C adalah membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material. Hal itu dibuat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menghindarkan diri sendiri dari kerugian. Larangan ini ditujukan bagi siapa saja yang terlibat dalam perdagangan efek. Setiap pelaku yang terbukti melakukan penipuan di dalam perdagangan efek dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun penjara dan denda sebesar 15 miliar rupiah. Ancaman pidana dan denda yang begitu besar dapat dikatakan wajar, mengingat kegiatan perdagangan efek yang melibatkan banyaknya pemodal dan jumlah uang yang sangat besar. Dalam KUHP pasal 378 disebutkan penipuan adalah tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara yang pertama melawan hukum, yang kedua menggunakan nama palsu atau martabat palsu, yang ketiga tipu muslihat, keempat rangkaian kebohongan, dan yang kelima membujuk orang lain untuk memberikan barang sesuatu kepadanya atau memberikan utang atau menghapuskan piutang. Yang kedua manipulasi pasar. Yang dimaksud dengan manipulasi pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, kondisi pasar, harga efek di bursa efek. Beberapa pola manipulasi pasar adalah yang pertama menyebarluaskan informasi palsu mengenai emiten dengan tujuan untuk mempengaruhi harga efek perusahaan yang dimaksud di bursa efek. Yang kedua, menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau informasi yang tidak lengkap. Sebagaimana diketahui bahwa harga efek di pasar modal sangat sensitif terhadap suatu peristiwa dan informasi yang berkaitan, baik secara langsung maupun tidak dengan efek tersebut. Ketentuan tentang manipulasi pasar diatur dalam pasal 91, 92, dan 93 UU PM. Tindakan lain yang dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang pasar modal. Yang pertama, setiap pihak yang tanpa izin, persetujuan atau pendaftaran melakukan kegiatan di bidang pasar modal sebagai A. Lembaga clearing dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian, B. Perseroan reksadana, C. Perusahaan efek, D. Penasihat investasi, E. Penyelenggara jasa kustodian, F. Biro administrasi efek, G. Wali amanat. Dan yang terakhir, H. Profesi penunjang pasar seperti akuntan, penasihat hukum, notaris, dan profesi lainnya yang ditetapkan pemerintah. Yang kedua, manajer investasi dan pihak terafiliasi yang menerima imbalan dari pihak manapun dalam bentuk apapun secara langsung maupun tidak untuk melakukan penjualan atau pembelian efek. Yang ketiga, emiten atau perusahaan publik yang melakukan penawaran umum namun tidak menyampaikan pernyataan pendaftaran atau pernyataan pendaftarannya belum dinyatakan efektif oleh Bapepam. Keempat, siapa saja yang melakukan penipuan, menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memasukkan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan pendaftaran dari pihak Bapepam. Kelima, pihak yang secara langsung maupun tidak mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pelanggaran pasal-pasal UU PM diancam pidana sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 108. Ada 3 pola pelanggaran yang lazim terjadi di bidang pasar modal. Yang pertama, pelanggaran yang dilakukan secara individual. Yang kedua, pelanggaran yang dilakukan secara berkelompok. Yang ketiga, pelanggaran yang dilakukan secara langsung atau berdasarkan perintah atau berdasarkan pengaruh dari pihak lain. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video ini.